Di Di Jakarta, Dok. Oh iya iya iya. Oh jadi kemarin juga dari Jakarta. Ya. Iya, Dok. Oh iya. Iya. Oke. Baik Pak Sari, ini eh, berarti sudah selesai semua tinggal kuliah ini ya? Yang MKPD yang genomik itu masih berlangsung juga, Dok. Itu baru pertemuan ke-6 dan masih ada 3 sampai 4 pertemuan lagi. Oh ya. Kalau yang ini sudah ada follow up lagi belum dari Dokter Dwi Aris sudah jadwalnya? Kalau Dokter Dwi, insya Allah jam 1 nanti, Dok. Oh jam 1 nanti. Oh Iya. oh iya. Nanti habis ini saya juga ada ketemuan sama Dokter Dwi Aris. Kalau eh, Dokter Vina sama Prof Yandri sudah ada Kalau jadwal. Prof Yandri, saya sudah hubungi tapi belum direspon, Dok. Ya, ya, Prof Titik juga belum direspon. Dokter Vina juga, jadi baru dokter dan Dokter Dwi yang eh, ini yang merespon. Tapi saya sudah sampaikan ke Prodi, Dok. Eh, Lalu dari Prodi katanya akan menyurati. Nah, kemarin saya sudah lihat sudah disurati juga. Cuma mungkin setelah ini akan saya WA kembali untuk mengingatkan, Dok. ya, ya, sudah. Nah, nanti saya tunggu WA juga. Ya. Eh, Baik Pak Saldi, ini saya itu topiknya apa ya? Ada 4 topik, Dok, yang kemarin di RPKPS, yang di sesi dokter, terkait dengan patofisiologi penyakit TB, kemudian target terapi dan penilaian respon terapi, kemudian ada program pemerintah terkait penanganan TB, dan yang terakhir pengembangan terapi, Dok. Nah, namun materi yang sudah baru saya eksplor itu terkait dengan patofisiologi penyakit TB dengan program pemerintah terkait penanganan TB, Dok. Jadi mungkin yang target terapi dan pengembangan terapi mungkin di sesi berikutnya enggak ya, Dok? Boleh, ya, 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 bisa Pak Saldi. Ya, ini karena apa namanya kuliah S2 ya, maaf S3 ya. Jadi kita lebih cenderung diskusi apa yang sudah eh, diketahui Pak Sidi, kemudian apa yang belum jelas nanti dari saya insya Allah akan mengarahkan. Iya, Kemudian untuk eh, apa namanya, jadi apa yang ingin dipahami sesuai, karena kan ilmu itu akan luas ya. Jadi kalau saya cerita juga akan banyak dan lama ya. Jadi apa yang ingin diketahui terkait ininya juga nanti terkait disertasinya nanti difokuskan ke situ. iya, baik, Dok. Ya, silakan dimulai kalau ini Iya. sudah. Saya izin, Dok, ya, share screen. Jadi ini eh, semalam saya coba susun sedikit, dan mungkin butuh diskusi juga untuk melihat nanti arah riset atau disertasi saya, karena terus terang untuk tuberkulosis seperti pembahasan di awal, saya baru explore lebih jauh di sini, termasuk juga terkait dengan eh, gennya. Namun alhamdulillah kemarin dari 3 4 pertemuan tentang genomic bioinformatik itu sudah eh, betul-betul membuka wawasan terkait dengan gen, bagaimana kemudian eh, varian genetik yang berhubungan dengan penyakit, termasuk database-database yang bisa kita explore dan bisa kita lihat eh, yang sudah dilakukan, studi-studi yang sudah dilakukan. Nah, untuk eh, tuberkulosis sendiri, untuk pertemuan ini, eh, kemarin dokter meminta untuk coba mengeksplor materi-materinya. Ini saya sudah coba buat seperti ini, Dok, terkait dengan patofisiologi penyakit TB. Itu dari beberapa referensi. Ini juga saya sebenarnya ekspor menggunakan Scopus AI. Saya minta ditampilkan eh, studi-studi yang
membahas tentang patofisiologi dari TB paru yang include dengan respon imunnya, kemudian bagaimana MTB ini bisa mempertahankan diri dalam eh, organ paru, termasuk bagaimana granuloma formation-nya dan juga molekuler pathway-nya ini sudah ditampilkan oleh Scopus dan saya lihat memang juga riset-risetnya eh, apa hanya saja belum saya baca secara keseluruhan dok, cuma dari ini saya coba simpulkan menjadi suatu materi seperti ini. Nah, untuk tahapan dari patofisiologi TB itu berdasarkan dari referensi-referensi yang ada, Eh, ini saya simpulkan dalam 4 tahap. Yang pertama dengan penularan atau infeksi awal dari MTB. Jadi eh, penyakit TB ini predisposisi utamanya adalah Mycobacterium tuberculosis yang menyebar melalui udara baik itu dengan droplet, eh, kemudian batuk atau ketika berbicara. Nah, bakteri ini sebenarnya akan terdeposit di paru, tetapi hanya sebagian yang terdeposit di paru karena sebagian besar dia akan menempel pada saluran-saluran pernafasan bagian atas. Nah, di paru-paru eh, bakteri ini akan difagositosis oleh sel imun yang ada di paru-paru, terutama makrofag alveolar. Nah, hanya saja karena karakteristik dari MTB ini yang cukup unik, sehingga di makrofag pun dia bisa mengalami perkembangan. Dan ini sebenarnya menjadi critical point ketika MTB ini masuk ke dalam paru-paru. Karena pada saat sistem imunitas kita menurun, itu bisa beresiko untuk menjadi TB aktif. Sebaliknya, ketika sistem imun kita baik, maka MTB ini akan menjadi eh, TB laten atau LTBI atau latent TB infection. Nah, di dalam alveolar tadi, makrofag ini akan mengaktifasi dengan mengeluarkan sitokin-sitokin proinflamasi. Ini juga mungkin dok izin akan menjadi bahasan lanjutan juga karena kemarin saya sempat bertemu dengan Dokter Hamim via daring juga mendiskusikan tentang varian genetik, apakah memang hanya varian genetik yang spesifik untuk dicari yang menjadi biomarker dari komorbid itu atau bisa dengan eh, variabel lain. Nah, kebetulan Dokter Hamim menyampaikan karena ini multifaktor, jadi kalau bisa dieksplorasi juga faktor-faktor lain. Nah, mungkin salah satunya adalah nanti akan melihat juga sitokin-sitokin proinflamasi yang berhubungan erat dengan TB TB komorbid DM begitu, Dok. Nah, selanjutnya ini akan menghasilkan dua dua hasil infeksi awal, apakah dia menjadi infeksi laten TB atau dia menjadi penyakit TB TB aktif. Nah, dari penyakit TB aktif ini dia akan menghasilkan suatu gejala klinis. Eh, Sedangkan untuk yang infeksi laten ini dia sebenarnya tidak hancur melalui fagositosis itu, tetapi karena karakteristiknya tadi dengan dinding protein yang cukup kuat sehingga dia bisa memodulasi proses fagositosis makrofag sehingga dia bisa eh, tidur ya atau dia bisa istilahnya dia tidak aktif. Tapi ini akan berisiko reaktivasi kembali ketika eh, terjadi penurunan imunitas, terutama pada faktor-faktor resiko seperti adanya infeksi HIV, kemudian ada penggunaan terapi kortikosteroid, termasuk juga diabetes mellitus, gizi buruk, usia lanjut, dan berbagai penyakit lain yang berhubungan dengan penurunan imunitas. Nah, di mana mekanisme reaktivasinya itu dia akan menghancurkan granuloma, kemudian dia akan
bereplikasi secara ekstensif dan inilah yang akan menyebabkan kerusakan jaringan. Sehingga terjadi kerusakan jaringan dan muncullah gejala klinis di mana dari reaktivasi bakteri yang tidak terkontrol itu dia akan membentuk kavitas. Nah, dari kavitas inilah yang akan menyebabkan kerusakan jaringan paru, sehingga muncullah gejala-gejala seperti batuk yang lama, kemudian batuk berdahak dan bisa disertai dengan darah karena terjadi tadi kerusakan jaringan paru yang parah, dan lebih parahnya adalah bisa menyebabkan TB ekstra paru atau Mycobacterium tuberculosis ini bisa menginvasi area atau organ-organ lain di luar dari paru-paru. Nah, itu ya dok untuk patofisiologinya secara umum yang sudah saya coba eksplorasi, dan untuk program pemerintah ini ada dua program secara global dan program nasional yang ya, Pak Saldi, ya dok. kita diskusikan yang ini patofisiologinya dulu ya. Oh, Ya, baik dok. iya Pak Saldi sudah sangat baik ini kan ya, apa namanya fase-fasenya untuk patofisiologinya sudah dipahami dengan baik. Ya. Eh, Namun memang ada ini yang istilahnya apa ya, sesuai pakemnya gitu ya Pak Saldi. Jadi ada fase Ya, 1, 2, 3. Nah, namun ada kalanya itu eh, akan ada beberapa variasi, baik itu variasi terhadap imunologi eh, host atau pasien, ataupun juga dari bakterialnya itu. Nah, memang apa namanya variasi-variasi eh, ini juga eh, hampir mengikuti fase. Kalau saya ini sebenarnya ya hampir sama lah dengan fasenya. Coba dari fase 1 ya, Pak Saldi. Nah, fase 1 ini kan mulai dari penularan awal ya. Jadi begitu ada droplet ya, begitu ada droplet yang keluar, kemudian dia oleh hostnya itu eh, masuk ke dalam host, kemudian secara fisiologi pasti ada mekanisme pertahanan tubuhnya. Dalam hal ini eh, fagosis makrofag. Nah, tapi yang harus ini kalau misalnya orangnya itu imunokompromis dan imunokompeten akan berbeda. Nah, kalau misalnya dia imunokompeten, jadi kompromis. kalau misalnya imunitasnya baik ya, kalau imunitasnya baik, mungkin dia pada saat itu perkembangan pada saat itu dia hanya ada terdeposit saja, sudah diatasi Hmm, oleh makrofa-makrofa itu. Nah, eh, jadi kadangkala itu tidak langsung ya, infeksinya itu tidak langsung seperti halnya kalau ini kan karena infeksi kronis. Seperti halnya kalau kemarin kita COVID itu ya, kan eh, apa virusnya itu kan memang varian baru yang mana memang tubuh host itu masih baru banget gitu loh. Jadi responnya hampir sama. Eh, kan kita ini ya, eh, kalau kita lihat itu masa inkubasinya itu kan jelas ya. Misalnya dari terpapar, kemudian dia hostnya itu sakit, itu kan jelas ya Pak Saldi kemarin itu mungkin iya, yang kita alami ya. Pak Saldi pasti dari eh, keluarga atau teman itu kan kita semua kayak ada paparan, kemudian mulai muncul demam. Kalau misalnya tergantung imunitasnya ada sampai diare, ada sampai itu kan beda-beda. Nah, demikian ini kalau TB, tapi kalau TB ini kan bakteri. Ya, jadi manifestasinya kadang juga berbeda. Nah, iya, kalau misalnya dia, misalnya ya pada anak-anak, mungkin dia eh,
anak-anak yang imunitasnya baik, nah malah justru dia tidak terlalu berkembang di paru, tapi muncul dalam limfadenitis TB itu, Pak. Iya, Jadi iya. itu sebetulnya kan tubuhnya berusaha untuk dia di paru tidak berkembang, maka terus eh, stasiun limfotnya aktif. Nah, stasiun limfotnya dia aktif. Nah, eh, tapi ketika kemudian orang itu misalnya dalam perjalanannya ya dia inkompeten. Tapi ketika orang itu pas imunitasnya pada suatu saat turun, nah ini dia bisa manifest ya. Intinya pada saat eh, tahapan ini pun dalam tahapan makrofag ya, fagositosis makrofag, kemudian nanti penghayatan. Nah ini eh, sudah sangat tergantung dari sistem imun. Ya. Iya. Kalau imunokompeten dia bisa jadi dorman, tapi kalau eh, imunokompromis ya dia bisa Menimbulkan cepat manifest. ya cepat berkembangnya. Ya. Oke, berikutnya yang fase kedua. Nah, ini yang mulai kalau terbentuk granuloma itu. Nah, eh, ini kadangkala itu eh, tidak terlihat ya, tidak terlihat itu. Beberapa kasus ya eh, yang saya temuin itu orang itu kalau saya kan pasiennya dewasa ya, nah mungkin eh, infeksinya sejak kecil ya. Tapi ketika Hmm. dia dewasa di usia 50, 60, kemudian merasa kesehatannya tidak baik, dia baru ke dokter. Nah, itu sering sekali kita kalau orang kita itu kan eh, orangnya kan tabah-tabah ya, Pak Saldi. Jadi kalau kayak masuk angin dianggap begitu. Tapi Hmm. ternyata kalau misalnya kita lacak, ini kenapa sih kok demam, keluhannya cuma demam nggak tinggi, tapi berkali-kali. Jadi kayak berkali-kali masuk angin atau mudah masuk angin gitu. Itu kalau kita USG atau CT scan ternyata di limfonodnya itu tidak di superficial sini kalau dewasa itu kadang-kali eh, apa namanya para aorta jadi di abdomen ya Hmm. limfonodnya itu di abdomen itu akan terlihat ketika USG atau CT scan. Nah, memang pasti akan dicek ini kalau dewasa itu pasti akan dicek ini karena limfonod yang aktif itu karena bisa dari infeksi, bakteri, eh, yang bakteri yang lama atau virus berulang atau keganasan. Nah, ini tidak sedikit ternyata kasusnya adalah kasus TB. Nah, Hmm. granulomanya itu di abdomen. Nah, ini ketika fase 2 dia eh, mampu sebenarnya di fase 2 itu dia sudah stagnan lama. Nah, ya, Iya. tahun-tahun dia di fase 2. Nah, eh, bertahun-tahun di fase 2 dia sampai dewasa sampai menjelang elderly. Nah, ketika itulah imunitasnya turun jadi muncul simptom. Ada juga yang apa namanya? Kalau yang fase 3 apa ya, Pak Saldia? Eh, ini hasil dari respon Oh, nah, ininya. ya. Eh, oh ini masih fase 2 ya. Nah, ini jadi ada TB Iya. aktif dan ada laten. Nah, ada TB aktif dan TB laten itu di fase 2 itu. Eh, ada juga yang ini fase 3 ini kita temui. Nah, ini kita temui ketika ya antara dua dan tiga ya. Jadi dia imunitasnya eh, cukup cukup bagus ya. Artinya tidak sampai pernah flare demam lama, batuk. Kadang-kala kan munculnya di ekstra paru. Kalau di Iya. paru itu kelihatan ya. Maksudnya kalau di paru itu kelihatan dia akan simptomnya akan batuk. Tapi kalau ekstra paru em, banyak juga selain tadi saya singgung dia Di limfa itu di di para limfa. di para aorta itu ada juga.
apa yang sering dijumpai juga di ini TB tulang ya. Jadi terbentuknya itu infeksinya itu mikobakteriumnya itu di tulang. Nah, kalau seperti ini memang berarti imunitasnya sebelum-sebelumnya cukup baik. Dia TB-nya sampai nggak sempat ke parunya ya, tapi dia eh, apa terbentuknya di granulomanya di tulang. Nah, itu perjalanannya cukup panjang, tidak seperti yang di paru ya. Nah, kemudian di fase 3 inilah yang reaktivasi ini. Nah, pada kondisi eh, kemudian ada komorbid, ya, ada imunosupresan, ya. Jadi baru muncul di yang ini reaktivasi TB laten. Nah, eh, sebetulnya banyak yang kita butuhkan eh, itu adalah diagnostik. Maka diagnostik nanti dari Prof. Tit ya. Apa saja sih spesimen apa saja yang kita ini kan. Kadangkala itu ada sebutlah misalnya yang pemeriksaan imunoglobulin ya, pemeriksaan imunoglobulin atau IGRA itu, IGRA untuk TB itu eh, dia munculnya ketika IGRA-nya positif. Nah, ini di mana ini? Dia bisa di tulang, bisa di para aorta. Ini yang menjadi apa concern eh, diagnostiknya. Nah, kemudian belum lagi yang faktor terapi yang nanti akan dikaji oleh Pak Saldi yang terkait Iya, uh, Dok. genomiknya. Ya. Jadi memang TB ini penyakit lama dari dulu ada ya. Dan Mycobacterium tuberculosis itu kan memang sudah diketahui lama untuk menjadi penyebab TB. Tapi sampai saat ini penyakit ini tuh masih banyak yang menderita. Kemudian masih menjadi tantangan di diagnostik maupun treatmentnya. Ya. Jadi memang jadi apa menarik ini tesisnya Pak Saldi menjadi salah satu sumbang sih dalam nanti pelaksanaan. Iya, Ya, Dok. baik. Berikutnya yang fase empatnya. Nah, ya ini yang kalau di memang TB paru, gejala-gejala ini sih eh, munculnya dari mulai tadi fase 1 sampai kalau TB paru ya mungkin masih bisa lah beberapa minggu sampai beberapa bulan ya ininya apa namanya inkubasinya. Tapi kalau yang ekstra paru itu yang kita sulit. Oh ya, kalau Pak Saldi itu nanti TB paru aja ya Pak Saldi ya? Iya, Dok. Jadi mau fokus ke TB paru saja dengan comorbid DM, Dok. Oke, ya. Sebetulnya sih eh, memang lebih mudah mungkin ya untuk melihat gejala apa recovery-nya ya Pak Saldi ya. Iya, Tapi, Dok. tapi saya rasa itu insya Allah tetap bisa diaplikasikan untuk semua TB kan. Semua yang mendapatkan terapi eh, apa namanya eh, OAT. AT itulah yang nanti akan menjadi concern. Mau ekstra paru, mau TB paru, itu kan Iya, nanti dia akan dapat OAT dan bisa menerima manfaat dari penelitian Pak Sadi. Ya, oke. Memang karena kan kita akan melihat respon terapi ya. Kalau TB iya, Dok. ekstra, kalau TB paru itu kan bisa pengobatannya bisa eh, apa namanya 6 bulan ya 2+4 atau kalau ada sisipan eh, 2+1+4. Nah, tapi kalau Iya, ekstra paru itu bisa 9 sampai 12 bulan. Ya, jadi akan lebih lama nanti ya. iya, Dok. Tapi masih bisa di generalisasikan. Ya. Oke, Pak Sandi berikutnya. Ini lebih ke program pemerintah.
Dok, saya belum susun ke PPT ini. Saya baru membaca yang Ini, pertama pedoman nasional terkait dengan tata laksana tuberkulosis. Ini juga beberapa isinya sebenarnya saya sadur tadi ke dalam sini. Kemudian ada juga ini dok yang saya dapat strategi nasional penanggulan dengan TB, tapi ini yang saya dapat 2020-2024. Saya belum dapat yang terbaru terkait dengan strategi nasional. Kemudian, tapi kalau saya lihat ini membandingkan dengan yang WHO punya, yang ini dok, ini kurang lebih disadur dari sini yang di NTB strategi, eh, di mana ada beban global saat ini yang cukup besar dan menjadi tantangan. Kemudian ada ini strategi untuk NTB, reduction of TB death, kemudian yang eh, incident rate dan juga catastrophic cost untuk TB. Ada tiga pilar yang eh, yang menjadi program utama dari WHO untuk eh, apa NTB strategi, dan kalau dispesifikkan ke program nasional ini juga memang menjadi focusing dari strategi nasional untuk penyelesaian masalah TB di Indonesia. Ada tiga, tiga juga, yaitu layanan kesehatan, kemudian perencanaan berdasarkan tiga tipe data, data epidemiologi, karakteristik masyarakat, dan bukti tentang sistem pelayanan kesehatan terkait pengendalian TB. Kemudian ada tiga tahap perencanaan, yaitu penentuan prioritas masalah, analisis akar masalah, dan optimasi intervensi. Nah, mungkin kalau dihubungkan dengan riset saya nanti, ini akan masuk ke sini ya dok, dari data epidemiologi dan karakteristik masyarakat yang mungkin focusingnya melihat dari varian genetik pada penderita TB. Ini belum sempat saya baca semua dok terkait ininya. baik, ya, di eh, dua buku yang nasional itu sudah cukup lengkap dan sudah jelas ya, Pak Saldi. Nanti Pak Saldi tinggal ini aja rangkum ya, eh, nanti dikirimkan ke saya rangkumannya, tapi nggak usah banyak-banyak. Maksudnya dalam skema saja. Eh, Mungkin melanjutkan ini ya dok ya, melanjutkan saja ke bawah ini ya, dari ya, patofisiologi boleh. kemudian rangkuman dari program ya dok. Ya, ya, nanti dari mulai kita mencari, ini kan ada apa namanya, gimana kita men-screening, ya, Iya dok. kemudian tata laksananya seperti apa. KTB ini karena penyakit lama ya, jadi program-program sudah established sebetulnya. Eh, Kemudian obatnya apa? Obatnya itu dari dulu itu juga Pak Saldi. Yang Obatnya dari empat empat itu ya dok. ya, ada beberapa tambahan kalau yang misalnya Oh, untuk ini resisten, ya untuk resisten. Nanti Pak Saldi ringkas saja. Kemudian yang ya dari semua ini Pak Saldi untuk jadi kan ini ada dua kelompok besar ya Pak Saldi di TB ini. Maksudnya kalau kita masalah pengobatan ini gampangannya kok kok ini obatnya sudah jelas, bakteri sudah diketahui, tapi kok eh, respon terapinya tidak memuaskan untuk saat ini, ya tidak memuaskan. Maksudnya kalau misalnya kayak lepra itu bisa sampai zero ya. Kalau mm, ini dari dulu itu kok nggak bisa sampai selesai gitu ya. Masih mm, ada aja penderita TB. ya. Eh, dan mungkin sedikit ini ya, eh, di era ini ya, anak-anak Gen Z ya itu anak-anak
anak saya ya, maksudnya seusia anak-anak saya itu tuh masih banyak ya, masih banyak mahasiswa. Ya mungkin karena mereka kontak erat ya, jadi resiko-resiko itu. Nah, dua hal besar yang dalam apa namanya problem di pengobatan eh, yang diupas adalah masalah resistensi ya Pak Saldi. Nah, ini Iya, akan berbeda dengan yang diupas Pak Saldi nantinya. Kalau masalah resistensi TB itu adalah masalah terkait kumannya. Ya, kumannya ini ada yang sudah kebal, ada yang sudah kebal eh, isoniazid, ada yang sudah kebal rifampicin. berlapis ya. Ya, sehingga dia bisa berkembang, kumannya bisa berkembang ke orang apapun, misalnya begitu. Kalau misalnya dia yang eh, resisten, mau dikasih obat TB kan dia tetap berkembang kan. Nah, itu menjadi salah satu apa namanya concern yang sekarang. Nah, maka sudah mulai ada ini tuberkulosis resisten obat. Nah, sebetulnya fokus kegagalan terapi itu tidak hanya pada kumannya saja, tapi juga pada hostnya, pada orangnya, Individunya. Ya. individunya. Eh, Kenapa sih kok individunya itu obatnya sudah jelas, Eh, tapi kok hostnya itu kurang? Nah, memang masalah host itu eh, ada banyak hal yang harus diperhatikan juga. Di eh, apa namanya di ilmu yang saya pelajari ya, dari farmakologi itu ada yang mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamiknya di dalam obatnya, di dalam diri hostnya itu. Farmakokinetiknya misalnya, oh ya pasien ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi misalnya dia kurus, hipoalbumin, bla bla bla, ya kan? Iya. Apa namanya? Kemudian mungkin eh, malnutrisi. Nah, itu akan mempengaruhi farmakokinetiknya. Tetapi yang mempengaruhi farmakodinamiknya, nah ini farmakogenomiknya itu. Umumnya sudah jelas, obatnya sudah jelas, ternyata ada kelainan dari genetik pasien yang dia tidak bisa respon dengan pengobatan. Itu ya apa namanya yang memang terus terang belum banyak digali. Dan kita belum tahu sebetulnya seberapa persen ya. Ini kan seberapa persen eh, populasi ya. Kalau bilang populasi terkait genetik itu kan pasti nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Dwi Aris. Nah, saya hanya mengawali saja. Eh, ini kan kalau genetik namanya juga genetik, jadi akan terkait ras juga ya, Pak Saldi. Iya, Dok. Nah, jadi nanti subjeknya Pak Saldi juga harus perhatikan untuk rasnya. Ya, nanti eh, turunan 3 atau 4 ke atas ya, apakah dia ada eh, apa namanya dari ras mana saja. Ya, ini akan menarik ya. Dan kalau misalnya eh, memang populasinya cukup banyak dan eh, sangat pengaruh terhadap respon terapi, nanti akan menjadi fokus perhatian juga untuk terapi pada pasien-pasien dengan varian farmakogenetik tertentu. Ya. Em, Ya, Pak Saldi. Nah, kalau sebenarnya itu saja itu sudah menjadi kondisi yang eh, harus kita kaji ya, Pak ya. Nah, ini kalau pada kondisi ini kan Pak Saldi juga mengkaji pada komorbid. Eh, sudah pernah ada paper yang tanpa komorbid belum ya Pak Saldi ya? Eh, Kalau yang saya publikasi belum, Dok. Kemarin itu yang pernah dilakukan dengan mahasiswa hanya melihat ininya, Dok, outcome dari pengobatannya. Jadi kemarin itu
1 atau 2 tahun yang lalu ada mahasiswa ekstensi yang bekerja di Rumah Sakit Pasar Minggu dan di sana juga memang melayani terkait dengan pengobatan TB dan si mahasiswa itu fokus melihat antara pengobatan TB yang tanpa komorbid dengan TB dengan DM itu mana yang output atau outcome pengobatannya itu berhasil. Ternyata hasil penelitiannya dengan komorbid itu belum ada yang berhasil pengobatannya dengan pengobatan 6 bulan itu, Dok. Jadi baru sebatas itu terkait riset yang sudah dilakukan dan itu dengan mahasiswa. Saya belum melakukan penulisan atau publikasi yang terkait dengan TB untuk melihat hal yang lain, Dok. Iya, iya, iya. Baik. Nah, ini kan memang menarik ya. Jadi ya memang kalau S3 dari aspek-aspek apa namanya farmakogenomiknya itu sendiri, kemudian dari eh, aspek imunitas secara global. Jadi ya imunokompromis itu kan bisa dengan komorbid DM, HIV ya, itu dia sudah punya peran di situ juga ya. Jadi memang nanti sebetulnya juga perlu juga ya Pak Saldi kalau yang di dalam apa disertasinya Pak Saldi itu nanti sudah ada rencana belum berapa? Eh, iya, jadi untuk variabel nanti, Dok, mungkin arahnya ke situ ya, Dok, ya, terkait nanti variabel. Kalau saat ini memang focusing saya itu karena berjalan juga dengan MKPD yang genom bioinformatik itu, memang dari dosennya output dari MKPD-nya adalah sudah harus ada SNP yang signifikan atau high expression yang berhubungan dengan TBDM tersebut. Jadi nanti dari hasil eksplorasi itulah yang akan menentukan variabel dari varian genetiknya, Dok. Nah, memang setelah saya konfirmasi ke Dokter Hamim, ada baiknya tidak hanya fokus pada varian genetik yang berhubungan dengan SNP tadi, tetapi kalau bisa juga mengambil dari sel imunnya. Nah, itu yang belum saya eksplorasi lebih jauh, Dok. Jadi kemungkinan akan ada variabel yang berkaitan dengan tadi SNP-nya atau varian genetiknya. Yang kedua, kemungkinan juga saya akan mengeksplorasi eh, potensial variabel yang berhubungan dengan imunologinya. Iya, Seperti iya, itu, Dok, supaya nanti biar bisa melihat bagaimana regulasi atau jalur metaboliknya. iya, 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 iya. Ya, sebenarnya menarik ini dan banyak aspek yang mempengaruhi sehingga kita harus ini jeli untuk melihat variabel yang nanti akan ambil juga ya Pak Saldi ya. Ya, Betul, Dok, betul. Eh, Memang nanti hasilnya sih ya sebisa mungkin bisa untuk dipublikasi ya, Dok, karena yang apa namanya yang MKPD genetik itu memang nanti luarannya harus berupa manuskrip. Nah, nanti mudah-mudahan dari situ sudah muncul bayangan mana yang akan menjadi SNP-SNP yang bisa dijadikan variabel dengan data-data. Hanya saja mungkin yang belum tereksplorasi yang tadi, Dok, sistem imunnya. Nah, mungkin nanti melalui mata kuliah ini yang aspek biomedisnya ini saya bisa lebih mengeksplorasi terkait tadi sel-sel imun yang terlibat aktif atau punya signifikan yang lebih tinggi dari kondisi TB komorbid ini, Dok. ya, 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 baik. Kalau dari itu timnya dari Dokter Hamim ya, berarti eh, eh, apa saja ininya? Eh, dosennya siapa aja Pak Saldi? Eh, Kemarin itu kan diarahkan ke clinical nursing, Dok, di timnya Pak Alwi. Tapi Pak Alwi itu karena saya menjelaskan tentang mau mengeksplorasi SNP-nya,
Pak Alwi merekomendasikan ke Pak Hendra, dosen baru di keperawatan, tapi memang dia focusing risetnya eh, apa ke genomik gitu dok. Nah, beliaulah yang membantu untuk belajar tentang bagaimana human genome, terus mempelajari bioinformatik, database-database yang bisa dieksplorasi, jadi eh, tanpa melakukan primary studi, kita bisa melihat sebenarnya database-database yang mana yang berhubungan langsung dengan eh, disease atau penyakit yang kita akan kaji. Oke. Ya. Eh, Pak Saldi nanti kalau untuk ini SNP segala dan juga apa namanya parameter untuk imunitas nanti didiskusikan sama Dokter Dwi. Beliau expert di situ. Oh iya baik dok. Mudah-mudahan juga nanti bisa ini dok di situ bisa terlihat arahnya kemana untuk yang imunitasnya dok. Iya, iya, iya. Bisa kalau sebenarnya kalau beliau di divisi kami itu untuk farmakogenomik dan beberapa penelitian kami bimbingan Dokter Dwi dan saya itu untuk farmakogenetik itu sudah ada beberapa di eh, tingkat S2. Tapi memang apa yang TB belum. Biasanya kami ke penyakit-penyakit kronis yang eh, Atau cancer gitu ya dok ya. jantung, Eh, ya. Kemudian eh, apa namanya kemarin itu oh penggunaan analgetik gitu. oh, Apa namanya eh, mana sih yang apa namanya yang kok ada yang analgetik sama-sama sih ada yang terus terjadi efek samping perdarahan lambung, ada yang enggak. Nah, itu ternyata itu terkait genetik juga. Kita kan secara umum kalau dulu itu kan ilmunya, oh ya karena mungkin dia asam jadi lambungnya akan teriritasi ya. Tapi ternyata tidak dari eh, itu memang ditemukan ada variasi genetik yang itu. Jadi ada yang tahan banget, ada yang enggak. Itu bukan berarti kebandelan ya pada pasiennya, tapi terkait genetiknya. Sama juga dengan ini ya, ini memang yang menarik sekali ini untuk TB karena masih masih menjadi masalah nasional bahkan internasional. Ya, saya mungkin bisa menawarkan dokter Dwi untuk focusing ke situ ya dok ya. ya, iya, iya, Iya. iya, iya. Nanti kalau misalnya ini, dokter Dwi, iya, ya, dokter Dwi, saya sudah minta dokter Dwi untuk eh, apa namanya meluangkan waktu ke Pak Saldi. Memang beliau sibuk sekali ya. Eh, Iya, dok. ya, baik. Mungkin ada lagi Pak Saldi? Untuk sementara itu ya dok. Karena masih ini juga saya masih di fase awal untuk melihat dari variabelnya. Mungkin nanti kalau sudah lebih mengerucut nanti akan saya lebih diskusikan lagi ke dokter. Eh, untuk tahap awal ini memang ada dua target publikasi dok. Yang pertama yang kemarin yang ujian scoping review itu akan saya lanjutkan. Kemudian yang kedua yang dengan MKPD yang genomic bioinformatik itu juga dari tim dosennya mengharapkan ada publikasi juga. Dan itu nanti sebelum setelah manuskripnya sudah selesai mungkin juga izin dok saya akan konsultasikan juga dengan dokter sebelum nanti eh, coba untuk dipublikasikan supaya lebih melihat nanti variabel mana yang sebisa mungkin jadi potensial variabel di dalam disertasi saya dok. Ya, ya Pak Saldi. Tapi Pak Saldi itu sibuk banget ya. Jadi, anu, Eh, karena di kampus masih diminta tetap aktif dok jadi masih bolak-balik. eh, Jadi kadang 2 pekan sekali ke Jogja atau sebulan sekali ke Jogja, Dok. Tapi rencana pekan depan insya Allah ke Jogja karena akan ada presentasi lagi untuk yang mata kuliah yang satu, Dok.
Hmm, hmm, hmm. Ya. Oh ya ya, ya. Sebenarnya kalau mungkin kalau apa namanya, kalau sekarang kan daring-daring sih nggak masalah sih sebetulnya ya. Heeh. Nanti malah justru bisa lebih cepat lah. Maksudnya waktunya nggak panjang misalnya. Oh ya 1 jam gitu cukup ya. Misalnya 30 Iya. kalau misalnya diperlukan ya. Yang memang saat ini nggak ada yang santai ya Pak Sandi. Iya, Dok. Ya, jadi Ya, baik. Dok, baik. Ya, Ya, terima. misalnya ada sesuatu di kita komunikasikan saja ya. Memang em, apa namanya? Kalau Pak Saldi itu lebih banyak waktu di pagi atau malam ya? Eh, saya fleksibel sih dok, karena memang saat ini yang saya prioritaskan juga untuk yang perkuliahan. Jadi kalau misalkan ada dosen yang, oh saya minta pagi, jadi jadwal yang lain saya geser ke siang atau sore, gitu dok. Oke, Iya. ya. Ya. Putranya berapa Pak Saldi? Ada dua dok dan itu masih kecil-kecil. Yang satu baru masuk SD, yang satu TKB. Iya. Oh, iya, 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 iya. Jadi kalau ke Jogja kadang dibawa semua juga ke Oh, Jogja. oh ya masih bisa di ini. Kalau bahasa Jawa itu masih bisa dicangking. Iya dok. Tapi kalau pagi nggak kredit ya pagi. eh, Kalau ini istri dosen juga. Dosen juga dok. Cuma Hmm. dia fleksibel juga karena eh, mengajarnya juga online. Cuma Oh, sesekali dua kali ke kampus. Jadi oh, kadang kalau misalkan kuliah jam 8 pagi, eh, saya kebagian mungkin nyiapin nanti beliau yang nganterin ke sekolah begitu ya, dok. ya, 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 ya sebenarnya itu masalah-masalah umum sih ya. Kita Iya, eh, apa namanya mengalami, eh, ya, anu apa namanya. Saya juga apalagi Pak Hamim ya dia dulu di eh, apa di luar mungkin tantangannya lebih besar ya. Nah, saya tuh dulu tuh iya. juga nggak begitu memperhatikan. Saya pikir ya anak-anak itu kalau ada yang jaga, terus ada makanan, ada mainan itu mereka udah tenang ya. Eh, tapi setelah anak-anak saya besar itu eh, ya waktu dulu tuh kalau ke waktu mereka kecil tuh eh, bentuk marah mereka itu nggak ke saya tapi ke barang-barang. Jadi kayak Hmm. laptop saya itu dicoret-coret gitu terus, oh ini yang suka gangguin ibu gitu yang suka narik perhatian ibunya gitu dia coret-coret. Ya, tapi saya itu merasakan sekarang setelah anak-anak besar misalnya kuliah itu juga nggak ada yang pengen misalnya kayak saya gitu kayak mereka jadi kayak ada trauma gitu terlalu banyak saya tinggalin. Nah itu saya selalu ini kan juga dengan ini ya adik-adik mahasiswa itu eh, jangan sampai lah ya sebetulnya Iya sih dok. sebenarnya eh, saya sih memang agak agak terpukul ya dari 4 anak saya itu. Eh, Kebetulan ayahnya itu di teknik. Jadi eh, saya pikir eh, saya merasa dekat ya dengan anak-anak saya. Mereka merasa dekat, tapi ternyata mereka tidak ingin seperti saya. Itu jadi Hmm. mereka semua eh, ketika milih kuliah ya inginnya seperti ayahnya, seperti ayah. Aku nggak pengen seperti ibu enggak. Itu menurut saya jadi pukulan. Jadi oh, saya cukup baik menjadi introspeksi ya. Jadi mungkin pas masa-masa kecil itu memang eh, kita kira itu hal yang sepele. Iya betul dok. Iya iya dok. Ya, ya baik Pak Saldi. Eh, Mudah-mudahan nanti lebih ini. Kalau mungkin kadang eh, saya agak jarang buka ini ya, buka nggak sempat saya buka pesannya. Sebenarnya saya itu kalau saya nggak saya buka itu ketika saya sibuk dan saya berharap nanti akan saya buka. eh, Kalau sudah dibuka nggak sempat respon nanti terus lupa ya ketumpuk lagi. Nanti kalau misalnya ini boleh Pak Saldi ingatkan di miss call atau apa gitu sehingga saya oh ya ini urgent gitu ya. Iya baik dok. Baik, terima kasih banyak sebelumnya dok. Ya, Izin dok, untuk sesi berikutnya kira-kira berkenan kapan ya dok?
sesi berikutnya, mau kapan? Minggu depan? Boleh, boleh, Dok. Ya, minggu depan. Oh, iya. Minggu depan saya sebetulnya belum ada jadwal sih di Kamis pagi, tapi ada, oh maaf, minggu depan yang Kamis pagi itu tadi ada yang minta bimbingan juga. Nanti mungkin kalau nggak Kamis pagi, Rabu pagi ya, 25 26 ya Pak Saldi. Baik, Dok. Insya Allah nanti saya ingatkan lagi, mungkin di hari Selasa ya, Dok. Ya, ya. Oke, baik. Baik, Dok. Mudah-mudahan nanti eh, lebih bermanfaat pertemuan kita selanjutnya. Baik, Oke, terima kasih banyak, Dok. ya, Iya, ya saya izin live ya Pak Saldi ya. iya, Dok. Terima kasih banyak.